Oke, baik Bapak Ibu. Ini saya lanjut lagi. Ini terlihat ya terkait blueprint yang ke-6. Oke, ini adalah beberapa sistem yang ada pada ujian UKNI. Kemudian yang sekarang kita bahas terkait sistem pernafasan, yaitu tentang TB paru Bapak Ibu. Karena ini rata-rata di ujian itu paling banyak. Jadi harapan saya nanti Bapak Ibu bisa mengingat kembali ya terkait apa yang ada di teori keperawatan keluarga. Ini sebenarnya lebih banyak secara umum ya. Oke, terkait untuk ini proses keperawatan ya yang memang sudah kita pelajari setiap hari itu tentang pengajian, diagnosa sama intervensi dan evaluasi. Ini yang paling penting. Rata-rata ini Bapak Ibu yang bisa saya jadikan himbauan kepada Bapak Ibu, biasanya tidak semerta-merta ini terkait tentang pengkajian. Jadi biasanya soal itu bisa jadi masuk ke bagian intervensi ya. Jadi di intervensi itu akan membuat apa namanya kita itu bisa apa namanya ya berpindah-pindah. Maksudnya berpindah-pindah itu kadang yang awal itu soalnya tentang pengajian, kemudian yang kedua bisa jadi langsung ke evaluasi. Nah, nanti akan saya juga berikan contoh terkait soal-soal yang sering muncul. Jadi bisa menjadi acuan Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau terkait yang pengkajian, ini biasanya kalau gejala TB paru itu pasti ini Bapak Ibu. Rata-rata yang muncul ini saya berdasarkan teori. Karena dalam soal itu kita tidak bisa berpadokan kalau pengalaman di lapangan seperti ini. Nah, kadang itu yang bisa membuat jawaban kita salah. Nah, ya memang betul yang di lapangan itu terkadang memang lebih sering dilakukan gitu ya. Tapi kalau terhadap soal yang UKNI ini itu rata-rata yang di teori itu yang lebih banyak dilakukan adalah hal-hal seperti di layar Bapak Ibu semuanya. Oke, kemudian untuk keperawatan terkait diagnosanya ini yang sering muncul Bapak Ibu. Jadi mulai bersihan jalan nafas, kemudian pola nafas, defisit nutrisi, dan ketidakmampuan coping keluarga. Nah, kalau kita melihat dari sini, Pak, kemudian nanti itu yang kita pilih itu apakah yang lebih ke penyakitnya atau lebih ke keluarganya. Nah, kalau yang di keluarga ini memang rata-rata biasanya lebih ke penyakitnya terlebih dahulu Bapak Ibu. Baru kita mengambil diagnosa yang kedua lebih ke keluarganya. Jadi yang ditangani adalah penyakitnya dulu. Kecuali data yang menonjol nanti itu yang tentang keluarganya, baru bisa kita ambil yang keluarganya, bukannya per individu. Oke, untuk yang intervensi pun sama. Jadi kita patokannya tetap yang menggunakan SDKI. Itu ada di sini ada manajemen nutrisi, manajemen stres dan lain sebagainya. Nanti kita sekaligus lebih berlatih ke soal ya. Nah, di sini baru kita ke evaluasinya nanti menyesuaikan soal. Oke. Nah, ini kalau kita langsung ke soal, kita coba lihat ya secara bersamaan. Dari soal ini itu ada seorang perawat melakukan kunjungan rumah pada keluarga dengan anak umur 6 tahun. Nah, menderita batuk berdahak. Saat dilakukan pengkajian, didapatkan data bahwa anak mengalami tanda-tanda dehidrasi. Ibu mengatakan akan membawa anaknya berobat di dukun atau sempat dibandingkan ke puskesmas. Ya, padahal di sana fasilitas itu tidak jauh dari rumah si klien. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus di atas gitu ya. Jadi perawatan yang paling tepat menurut Bapak Ibu di sini apa? Sehingga kita bisa membandingkan nanti
kenapa ini yang salah, kenapa ini yang benar. Nah, menurut Bapak Ibu yang mana? Yang A, Pak. Bisa melihat manakah yang lebih tepat. Yang A, Pak. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang ingin menjawab sementara terkait apa yang kita diskusikan untuk soal yang pertama ini ya? Ya, apa kira-kira jawabannya dari teman-teman? Ya, silakan, mungkin bisa kalau memang sulit untuk unmute volume bisa melakukan di kolom chat saja Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa berdiskusi terkait jawaban yang dipilih oleh Bapak Ibu. Ini saya coba lihat di kolom chat. Nah, ini ada Budena yang menjawab yaitu A. Oke, ini ada yang lain? Oke, A. Pak Madomiri juga A. Oke, jadi mengambil ketidakmampuan keluarga dalam menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan. Oke, jadi lebih banyak yang ke sana ya. Coba kita lihat sekarang pembahasannya. Oke, jadi yang tepat memang adalah jawaban adalah yang A. Kenapa yang A? Nah, di sini masalah keluarga yang dialami ini ketidakmampuan keluarga dalam menggunakan fasilitas, ya itu sudah jelas. Memang kalau di keperawatan keluarga ini lebih banyak ke rasional dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya rasa itu akan lebih mudah. Kemudian soal yang kedua, di sini ada itu sama. Jadi ingat, di sini ketika kita bahas sistem pernafasan tidak semerta-merta yang dibahas adalah sistem pernafasannya. Itu hanyalah kasus di keperawatan keluarga. Jadi misalkan kasusnya berhubungan dengan sistem pernafasan, jadi ya selain TB paru, pokoknya kasus yang dialami di keluarga tersebut, baru nanti pilihannya bisa jadi yang poin-poin yang di slide sebelumnya tadi itu yang paling banyak keluar. Kemudian di sini ini adalah perawatan keluarga yang mana keluarga tersebut mengalami atau memiliki permasalahan keluarga yang tertular TB paru. Nah, tipsnya Bapak Ibu, di sini biasanya saya ya kalau mengerjakan ini setelah baca awal ya, di kalimat awal di sini baru langsung saya membaca kalimat yang terakhir, membaca soalnya. Sehingga kita nanti tidak kehabisan waktu. Karena kalau kita Halo, Pak Ari. Terputus ya. Bentar, saya share kembali. Nah, kalau yang di sini kembali lagi tips saya tadi, setelah baca yang soal yang awal ini, ya saran saya langsung membaca soal yang terakhir atau soal pertanyaannya. Kenapa seperti itu Pak? Ini biasanya trik dari saya agar kita bisa menghemat waktu. Ketika kita sudah mengetahui pertanyaannya, misalkan yang ditanya di sini adalah apa peran yang harus dilakukan oleh seorang perawat. Nah, ketika kita membaca ini berarti kita langsung naik aja lagi. Oh, tadi itu ada permasalahan tentang keluarga yang tertular. Jadi kita harus menjadi seorang apa di sini. Nah, langsung kita tinggal pilih nih mana yang sesuai. Oke. Kemudian kita lihat jawabannya. Nah, jawabannya langsung ke B. Ya, pendidikan kesehatan. Ya, pasien edukator. Kenapa di situ? Lah karena di sini ada permasalahan bertambah keluarga yang tertular. Gitu ya. Dan di sini perawat membutuhkan atau disarankan untuk melakukan pendidikan kesehatan.
Bapak Ibu terdengar Pak, saya? ngapunten, Kembali lagi. suaranya nggak Tadi tipsnya kedengeran. adalah oke. Jadi di sini lagi ya, mohon maaf karena sering terganggu di sini zoomnya. Jadi di sini tadi tipsnya adalah membaca soal terlebih dahulu, baru kita menentukan pilihannya. Itu akan mempersingkat waktunya. Jadi ini kan di sini soalnya adalah pasien itu atau keluarga membutuhkan pendidikan kesehatan, maka kita harus memberikan pendidikan terhadap pasien kita. Oke, selanjutnya di sini kalau kita lihat soal yang tadi, pembahasannya adalah merujuk pada peran yang harus menyelesaikan terkait masalah yang ada dalam keluarga itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, di sini ada soal perempuan berusia 30 tahun, ya, berusia 30 tahun berada di rumah sakit dengan keluhan batuk berdahak. Jadi masih tetap dengan sistem pernafasan. Ya, jadi kasusnya masih sama dengan sistem pernafasan. Nah, setelah itu langsung aja kita baca di sini. Pada kasus tersebut aspek legal, kalau kita bicara tentang legal etik, kita kembali di materi yang awal tadi, kita harus bisa memahami mulai dari autonomi, justice, beneficence dan lain sebagainya. Nah, setelah kita membaca kasus terakhir atau soal atau pertanyaannya, nah barulah kita bisa menentukan jawabannya. Nah, jadi di sini karena dia membutuhkan informasi dan juga memberikan information sebagai tanda agar perawatan ini bisa dilanjutkan atau tidak, maka di sini yang tepat adalah C. Ya. Jadi yang tepat adalah C atau autonomi. Pembahasannya di sini bisa memberikan consent pada pasien tentang rencana operasi. Ya, jadi ini mungkin Bapak Ibu sudah sering melakukan ini ya. Jadi ketika melakukan tindakan apapun, kita harus melakukan informasi dulu kepada pasien. Selanjutnya di sini masih sama dengan sistem pernafasan kasusnya, yaitu perempuan. Ya, ini kasusnya bisa jadi ini ya, jangan sampai terkecoh dengan kasusnya. Jadi misalkan usianya, terutama yang berhubungan dengan angka, itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan lagi. Ya, karena kan kadang kita ketika mengerjakan nanti, atau seperti yang di tryout kemarin itu ya, kita mengerjakan di layar, kadang mata kita lelah juga ketika kita melihat banyaknya pertanyaan, karena kita bingung. Jadi lebih fokuskan ada pada angka-angka yang ada di sana ketika banyak angka yang muncul pada kasus. Sekarang di sini, di sini kita lihat ada angka 50, di situ usianya. Ya, otomatis sudah kita berpatokan di sana sudah lansia. Selanjutnya langsung ada TTV di situ. Kalau yang normal-normal itu abaikan saja. Di sini frekuensi nafas agak sesak sedikit, dan tensinya normal, frekuensinya tinggi, suhunya juga tinggi. Nah, kira-kira tindakan apa yang perlu dilakukan di sini, gitu ya. Nah, kalau menurut Bapak Ibu apa ini di sini? Memberikan posisi semipolar, apakah memungkinkan dengan kondisi seperti ini? C, Pak, berikan terapi Usia oksigen. 50 tahun. Apakah memungkinkan? Karena ini yang nantinya akan lebih ini, Bapak Ibu, lebih banyak muncul tuh soal-soalnya seperti ini. Jadi banyak kasus cerita tiba-tiba muncul pertanyaannya. Ini dari Cynthia jawabannya Pak. Oke. Lakukan fisioterapi dada dan batuk efektif. Kalau lebih ke sana ya,
ada terapi oksigen, apakah dia terapi oksigen? Ya, di sini dia muncul suara ronci juga, yang perlu diketahui. Jadi dia di sini suhunya tinggi, nafasnya juga tinggi. Oke, coba kita lihat pembahasannya ya. Nah, jawaban yang tepat adalah E. Kenapa E, Pak? Harusnya kan di sini kita bisa memberikan terapi oksigen, gitu ya. Pak, di sini untuk mengetahui apa tindakan prioritas yang tepat, ya. Sebelumnya tentukan dulu apa masalah prioritasnya. Jadi masalahnya tadi adalah adanya sepuntung atau hambatan jalan nafas. Ya. Di sini kelas nafas dan pengkajian. Nah, ingat ya, setiap hasil pengkajian ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Kan nggak mungkin andaikan kita memberikan terapi oksigen ketika ada sepuntungnya, otomatis kurang efisien ya, ketika kita memberikan oksigen. Biasanya Bapak Ibu, kalau ada misalkan ada pilihan jawaban yang memerlukan terapi oksigen, di situ biasanya ada SpO2. Biasanya yang sering muncul seperti itu. Gitu ya. Karena di sini mengecohnya adalah sesak nafasnya biasanya yang dibikin itu. Tapi yang perlu kita ketahui lagi hasil pengkajian fisiknya ya, itu yang menjadi biasanya trik saya gitu ketika saya mengerjakan. Jadi ininya tinggi ketika dia demam. Nah, biasanya demam ini juga hanya pengecoh saja biasanya, agar kita ini kayaknya perlu kompres dingin deh karena dia demam. Biasanya seperti itu yang sering dijadikan sebagai trik untuk mengerjakan soal, karena satu soal ini tidak 1 menit ya. Tuh. Jadi ketika A, B, C, dan E, yang tepat mengatasi permasalahan berjalan nafas adalah yang E. Ya, karena yang di sini harus diselesaikan dulu permasalahannya dulu, yang utama adanya sumbatan. Oke. Kemudian kalau yang ini pada kunjungan rumah didapatkan laki-laki berusia 45 tahun yang telah mulai mengobat atau telah berobat TBC sejak 1 bulan yang lalu. Hasil anamnesis, klien tidak minum obat selama 4 hari. Nah, ketika kita membahas ini, langsung kita bahas apakah diagnosa keberatannya muncul atau yang ada pada kasus di sana, apakah ketidakpatuhan, apakah bersihan jalan nafas tidak efektif, apakah manajemen. Nah, di sini kita jangan sampai terkecoh ya Bapak Ibu. Karena biasanya kalau kita melihat di sini, pasiennya tidak pernah atau mengalami putus obat nih. Nah, kira-kira apa, atau pemeliharaan? Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin bingung, di sini ada yang jawab Oke. Di sini kalau Bapak Ibu bingung, Pak, itu sebenarnya bisa jadi bisa jadi C ya, atau manajemen yang rusak, bisa jadi pemeliharaannya. Cara mengantisipasinya Bapak Ibu melihat di SDKI itu baca definisinya saja. Andai kan terlalu banyak diagnosa yang harus dihafal, mungkin ada yang mirip gitu ya. Kalau saran saya lebih ke definisinya aja dulu, itu yang lebih memudahkan kita dalam memahami diagnosa ya. Tadi adalah nah betul, jadi ketidakpatuhan. Karena bisa jadi kalau kita mungkin lagi terburu-buru ketika mengerjakan, bisa jadi kita memilih yang manajemen, karena yang harusnya berobat itu rutin, tiba-tiba dia putus obat, bisa jadi diambil manajemen gitu ya. Itu yang bisa sering terjadi kesalahan. Jadi yang betul memang karena mengalami putus obat dan awalnya merasa sudah sehat. Ini yang paling utama. Di sini ada keterangan merasa sehat. Yang itu karena merasa sudah sehat lah. Ini yang menjadi fokus utama. Kecuali dia itu lupa atau memang sengaja diputus obatnya. Nah,
ketika pengobatan itu diputus, itu bisa jadi masuk dalam jawaban manajemen kesehatan. Oke, mungkin kalau contoh-contoh soalnya itu Bapak Ibu, kalau yang kekuatan keluarga ya. Silakan mungkin Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan, mungkin kok bisa seperti ini, nanti jawabannya seperti apa, itu silakan. Sebelum nanti akan saya gabung ke keperawatan komunitas. Tuh. Mungkin kalau memang Bapak Ibu masih belum ada yang ingin didiskusikan ya, nanti bisa kita lanjut soal lagi di post-test tentang sistem pernafasan yang nanti akan saya upload di Moodle. Nah, kemudian sekarang saya ingin melanjutkan untuk keperawatan komunitas yang kemarin Bapak Ibu, agar kita tidak punya hutang ya tentang keperawatan komunitas. Oke. Untuk yang keperawatan komunitas sendiri, nah di sini Pretas nanti akan ada ini. Kebetulan untuk nanti yang memberikan pembekalan itu ada saya dan juga Pak Guntur ya. Untuk RPS-nya nanti akan saya cantumkan juga di Moodle. Oke, ini sama sebenarnya sama yang kemarin untuk presentasinya. Sedangkan yang komunitas ini lebih sedikit daripada keperawatan keluarga, gitu ya. Kalau keperawatan komunitas di sini itu hanya 3-9%, jadi lebih sedikit daripada keperawatan keluarga. Memang betul Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu kalau bisa gitu ya, sambil belajar atau membaca tips dan triknya itu di Google juga banyak. Kalau dulu saya itu lebih sering karena ini ya, karena saya lebih mudah menangkap suara sama gambar, itu saya lebih suka menonton di YouTube Bapak Ibu. Jadi sambil saya mungkin membaca atau sambil saya ngobrol itu saya lebih nonton putar YouTube. Kemudian di situ ada pembahasan soal UKNI keperawatan komunitas misalkan begitu. Nah di situ akan banyak muncul tuh ya. Ambil aja channel-channel yang resmi. Nah yang mana di situ akan dibahas secara detail. Nah setidaknya walaupun nanti soalnya itu tidak sama, tapi bisa mengantisipasi kita terkait triknya. Oh ternyata kalau ada soal seperti ini kita bisa menjawab seperti ini. Begitu. Itu saran dari saya. Oke, kalau kita jalan di komunitas itu karena soalnya mungkin sedikit ya, bisa jadi dari berapa 100, mungkin anggap aja 100 soal itu mungkin bisa jadi cuma 7, cuma 8 soal itu bisa jadi karena persentasenya sangat sedikit. Nah, kalau kita bahas tentang komunitas, kita mungkin hanya bisa atau hanya cukup memahami ini saja Bapak Ibu. Karena walaupun ruang lingkupnya itu luas, tapi kita cukup memahami ini saja. Jadi core, sistem sama persepsinya, ini yang paling penting. Ya, sama ini juga dalam metode pengajian komunitas. Nah, biasanya sering muncul tuh soal-soal seperti ini. Ketika kita melakukan perawatan dalam atau pengajian dalam komunitas, itu apakah yang sering kita lakukan pengajian itu yang mana? Atau ketika ada komunitas besar gitu ya di desa atau mungkin di kota, observasi atau metode pengajian apa yang lebih cocok dilakukan di sana. Nah, seperti itu biasanya yang paling banyak. Oke, dan jawaban Wilsid survei ini adalah yang paling banyak biasanya di soal-soal itu. Yang saya temui seperti itu, entah itu yang terbaru yang 2022 kemarin, atau juga ini untuk komunitas. Nah, ini contohnya ya, contohnya yang soal pengkajian. Karena dalam komunitas nanti itu dibagi lagi, ada pengkajian, ada diagnosa, ada implementasi, ada evaluasi. Kebetulan di sini saya akan membahas yang pengkajian terlebih dahulu. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika kita melihat soal pengkajian, ya, entah itu kegagalan pengobatan, kegagalan ini ingat, ini adalah yang paling penting kita baca terlebih dahulu. Apa data yang harus dikaji lebih detail, gitu ya. Karena kalau kita membahas komunitas, di sini ada kami sudah tidak batuk lagi. Berarti ada yang berhubungan dengan kondisi kesehatannya. Ya.
lama minum obat, apakah bisa? Oke. Sedangkan di sini kalau kita lihat, ya coba disimpan jawabannya Bapak Ibu. Nah, di sini adalah jawabannya D yang tadi. Keyakinan klien terhadap pengobatan. Ya. Karena di sini ada kegagalan pengobatan 30%. Jadi dari 100% itu 70%-nya kemana? Ya. Karena di sini ada kalimat keluarga berkata, berarti 70% di sini adalah tidak kami minum karena merasa sudah sembuh. Jadi keyakinan klien terhadap pengobatan. Nah, ini pembahasannya. Di pertanyaan klien, pada kasus kami sudah tidak batuk lagi sehingga obat tidak kami minum. Mencerminkan keyakinan terhadap penyakit dan prosedur pengobatan. Nah, di sini ada strateginya, mengidentifikasi ungkapan klien pada kasus yang menunjukkan keyakinan terkait pengobatan TB. Jadi pilihan A, B, C, dan E tidak dapat membuktikan adanya keyakinan komunitas yang menyalahi norma kesehatan. Nah, itu sebagai contoh untuk yang pengkajian dalam komunitas ya Bapak Ibu. Nah, ini juga sering muncul, entah mungkin di tryout kemarin ada juga, tapi biasanya beda kalimat aja biasanya, gitu ya. Nah, kalau di sini pengkajian di Desa Sri Bonco, jadi di sini menggambarkan lokasi tempat berkumpul warga, ada fasilitas ibadah, lingkungan yang berisiko menimbulkan masalah kesehatan di masyarakat, apakah metode pengkajian yang tepat oleh perawat pada kasus tersebut. Nah, ini yang juga sering muncul untuk pengkajian komunitas. Nah, jawabannya adalah windshield survey yang dilakukan mengkaji dari luar atau mengobservasi dari luar secara topografi atau semua wilayah bisa terlihat dengan jelas di sini. Oke. Dan di sini ada contoh lagi tentang perilaku remaja. Nah, bagaimana kita melihat atau melakukan pengkajian terkait perilaku remaja di sebuah desa ini, gitu ya. Jadi jawabannya adalah C, yang mana melakukan observasi partisipatif. Nah, inilah yang sering muncul Bapak Ibu ketika di soal komunitas. Nah, bisa jadi gitu ya. Bisa jadi dari 7 contoh tadi mungkin 2 yang akan muncul itu bisa jadi juga. Nah, karena di sini memang lebih banyak yang membahas tentang pengkajian, gitu ya. Nah, ini jarang nih, ini juga jarang muncul ya. Tapi setidaknya kita juga bisa mengantisipasi bagaimana strategi dalam menjawab soal kasus seperti di pengkajian komunitas ini. Jadi misalkan di sini ada seorang perempuan berusia 49 tahun gitu ya. Kemudian didapatkan hasilnya adalah resiko PJK. Manakah faktor resiko PJK yang dapat dikontrol? Gitu ya, yang dapat dikontrol. Kalau yang saya bilang tadi, ini baca dulu soalnya, yang dapat dikontrol kita pasti tahu nih. Walaupun kita tanpa membaca kasus, kita baca soal, kalau yang pertanyaan seperti ini pasti kita sudah bisa menjawab. Contohnya gimana Pak? Misalkan usia, apakah usia bisa dikontrol? Tidak bisa. Jenis kelamin apakah bisa dikontrol? Tidak bisa juga. Keturunan bisa dikontrol? Keturunan masih bisa. Nah, sini diabetes bisa dikontrol? Bisa. Usia tidak bisa. Jenis kelamin juga tidak bisa kita mengontrol jenis kelamin. Apakah laki-laki harus kita kontrol agar tetap perempuan misalkan begitu, kan tidak bisa. Nah, jadi ambil aja yang mana yang bisa dikontrol ini. Pasti jawabannya itu. Coba kita lihat jawabannya. Nah, jawabannya E.
Kenapa diabetes bisa dikontrol, hiperkolesteroleminya juga bisa dikontrol, hipertensi juga bisa dikontrol. Ya sudah, pasti ini jawabannya. Nah, ini sebenarnya untuk menyingkat saja, Pak, apakah ini berlaku untuk semuanya? Bisa, tapi memang pertanyaan yang seperti ini tuh jarang, gitu ya, karena ini sudah bisa ditebak, gitu ya, walaupun kita nggak bahas, pokoknya yang bisa dikontrol pasti itu jawabannya. Oke, selanjutnya, nah ini ada strateginya Bapak Ibu. Ini saya menyimpan strateginya, nanti bisa disesuaikan aja. Jadi belum tentu strategi ini cocok gitu ya sama Bapak Ibu, tapi setidaknya strategi ini bisa membuka Bapak Ibu untuk melakukan ide-ide bagaimana menjawab soal itu biar tidak terlalu lama juga mikirnya dan jawabannya pasti tepat. Jadi teknik umumnya di sini adalah membaca atau memahami kebanyakan peserta adalah 40 sampai 45 detik. Gitu ya. Biasanya saya itu membaca, saya coba hitung nih. 1 2 3 4 5, oh ternyata 20 detik saya bisa membaca soalnya. Teknis khususnya di sini adalah strategi semata-mata untuk mengurangi kemungkinan salah, mencoba mengurangi kesalahan dengan melihat langkah demi langkah. Ya, tadi yang tadi saya bilang, contohnya yang di ini tadi, yang di sini, kalau kita bilang dapat dikontrol. Kalau ada kalimat ada usia nih, usia tidak dapat dikontrol. Nah, di sini padahal yang dapat dikontrol usia tidak dapat, jadi bukan ini jawabannya. Langsung aja dibuang B-nya buang. Ada usia lagi, buang lagi. Ini ada usia, buang lagi. Yang ada usianya cuma tinggal 2. Di sini keturunan, ternyata ada keturunan nih, keturunan yang mana keturunan itu tidak dapat dikontrol, langsung buang. Padahal jawabannya adalah itu simpelnya. Nah, kalau di sini untuk soal pengkajian yang perlu kita lihat adalah menentukan masalah sama fungsi-fungsinya untuk pengajian. Nah, ini adalah beberapa video yang bisa Bapak Ibu tonton ya. Ini kenapa kok saya menyarankan ini, Pak? Apakah ada hubungannya dengan soal yang tidak ada sebenarnya? Recording in progress. Ini adalah yang lebih Recording bisa stopped. Dipahami ya. Kalau saya nontonnya bisa ini yang lebih mudah memahaminya. Ini memahami lebih mudah. Jadi sambil duduk-duduk bisa sambil nonton ini gitu ya. Kita menyesuaikan aja. Misalkan ini adalah soal keperawatan komunitas, untuk soal KMB dan lain sebagainya, di situ sudah ada semuanya. Nah, ini bagi yang memang jarang atau lebih suka mendengarkan gitu ya, daripada membaca. Nah, ini banyak, nanti tinggal pilih aja Bapak Ibu. Ini ada yang sampai 2 jam pembahasannya. Ya, ada yang 30 menit, ada yang biasanya ada yang cuma 2 soal. Jadi misalkan saya bisa memahami ini, bagaimana cara belajarnya itu ada. Ya. Ini untuk ini Bapak Ibu. Jadi presentase terkait ilmuannya. Ya, kalau komunitas itu memang paling sedikit ya daripada yang keluarga tadi. Dan nah, ini untuk istilah-istilah ya, biasanya kan ada itu di soal fitnetnya di UKN itu ada. Ini juga pasti Bapak Ibu sudah memahami terkait ini semuanya. Oke. Itu Bapak Ibu untuk pembahasan yang tadi, perawatan keluarga untuk yang pertemuan hari ini. Dan ini tadi saya menyisipkan keperawatan komunitas mengganti pertemuan di Jumat yang minggu lalu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu, apakah ada yang ingin disampaikan terkait tipsnya atau triknya atau menjawabnya, atau mungkin ada yang kurang ya, kenapa kurang bisa dimaknai, kenapa Pak jawabannya beda yang dengan yang saya pilih tadi gitu ya. Silakan. Kalau memang tidak ada, harapan saya Bapak Ibu bisa menemukan strateginya masing-masing gitu ya. Jadi belum tentu juga strategi apa yang sudah disampaikan ketika bimbingan itu
bisa diterapkan oleh Bapak Ibu. Biasanya saya seperti itu. Mana ada strategi, biasanya saya modifikasi. Oh, kalau saya lebih condong itu strategi menggunakan yang ini nih. Tapi ada juga yang ternyata strategi itu kurang tepat bagi saya. Tapi saya modifikasi sehingga sesuai dengan apa yang saya lakukan. Itu. Ya. Oke, ini untuk yang pengkajian komunitas Bapak Ibu. Nanti akan ada pengkajian akan ada diagnosa sekaligus implementasi, dan yang terakhir nanti akan ada membahas tentang evaluasi gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih Pak tujuannya pembekalan ini? Itu sebenarnya untuk mengetahui trik-triknya atau tips-tipsnya ketika beberapa stase ada di ujian atau ada di soal UKNI gitu ya. Jadi belum tentu di sini soal contoh-contoh soal itu sama persis ya. Belum tentu, bisa jadi kasusnya atau sistematika kasusnya bisa jadi menyerupai. Tapi kalau dibilang sama persis itu memang jarang sekali. Oke. Mungkin itu Bapak Ibu dari saya untuk keperawatan keluarga dan juga keperawatan komunitas. Oke, nanti untuk hasil rekaman videonya ini akan saya upload di Moodle yang nanti bisa Bapak Ibu putar ulang sebagai strategi agar bisa menjawab soal-soal UKNI dengan tepat ya. Oke, kalau begitu Bapak Ibu bisa diakhiri ya, agar kita bisa melanjutkan aktivitas yang lain ya. Mudah-mudahan dapat saya semuanya di sini Bapak Ibu lulus dengan baik gitu ya. Tidak ada istilahnya keraguan nanti ketika dalam menjawab ya. Dan tidak lelah dalam melihat soal di layar ya, itu biasanya sering kita sudah yakin, kita sudah istilahnya sudah matang persiapannya gitu ya, tapi tiba-tiba ketika sudah di layar entah itu mata kita lelah dan sebagainya. Nah, bisa fokus ketika mengerjakan ya. Kalau begitu saya akhiri, semoga bisa menjadi inspirasi dan menjadi strategi yang baik ya. Silakan dimodifikasi strateginya, jangan berpatokan pada satu strategi, saran saya. Dan nanti kita akan bertemu di minggu yang akan datang ya. Itu nanti silakan jadwalnya bisa dilihat di Moodle. Dan apabila nanti ada Moodle, ini sepertinya Moodle keperawatan komunitas yang masih belum ada, nanti akan saya sampaikan ke pihak Pusdati untuk memasukkan Bapak Ibu semuanya pada pendalaman UKNI yang belum tersedia di Moodle. Oke, Bapak Ibu, selamat menjalankan aktivitas yang lainnya dan bisa membuat strategi yang baru untuk kesuksesan bersama. Saya Heri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.